Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini kita memasuki bab ke-17 yaitu Remote Access Server. Nah, di bab 17 ini kita akan membahas 13 materi, yaitu diantaranya SSH to Debian Ubuntu Server, merubah default port SSH, allow user pada SSH, konsep private key, public key, dan masih banyak yang lainnya. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama yaitu SSH to Debian Ubuntu Server. Di sini kita langsung buka saja klien Ubuntu-nya dan bisa masuk ke terminal. Di sini kita akan coba cek ping 10.10.2 dan kita juga akan coba cek ping 10.10.10.3. Nah, ini juga detailnya teman-teman. Nah, di sini kita akan melakukan remote atau SSH dari Ubuntu klien ke server Debian terlebih dahulu. Caranya itu kita di sini bisa masukkan Nah, sebelum itu kita harus masuk ke root terlebih dahulu. Di sini kita akan melakukan remote atau SSH dari Ubuntu klien ke server Debian terlebih dahulu. Caranya yaitu kita di sini bisa masukkan SSH router Debian 10.10.10.2. Maaf teman-teman, ini kurang add ya. Enter. Nah, ini tidak bisa ya teman-teman, maka dari itu kita harus tambahin port di belakangnya. Lalu kita yes dan kita masukkan password dari router Debian-nya. Nah, maka ini sudah berhasil ya teman-teman untuk masuk ke server 1 Debian. Di sini kita berhasil meremote server Debian menggunakan Ubuntu client. Kemudian kita juga akan melakukan SSH ke server Ubuntu. Kalian bisa klik yang ini. Sebelum itu kita harus masuk ke root terlebih dahulu. Kita lakukan SSH 10.10.10.3, lalu minp 2211. Kita masukkan password. Nah, maka ini sudah berhasil ya teman-teman untuk Nah, di sini kita sudah berhasil meremote server 2. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua yaitu merubah default port SSH. Langsung saja kita bisa masuk ke klien Ubuntu-nya dan di sini kita melakukan remote SSH. Nah, di sini kita sudah melakukan remote ke server Debian. Caranya kita bisa masuk ke root terlebih dahulu. Kemudian kita bisa beri komen nano /etc/ssh/sshd_config. Lalu enter. Nah, perhatikan di sini default portnya yaitu 22 ya teman-teman. Lalu kita hapus pagarnya. Kemudian kita tambahkan 2 angka di belakang. Kita bisa Ctrl X, Y, lalu enter. Kemudian kita perlu merestart sistemnya dengan perintah sistem ctl restart SSH. Nah, di sini kita akan coba keluar. Nah, perhatikan di sini kita berada di user Ubuntu desktop. Nah, di sini kita akan melakukan remote pada user Debian-nya. Nah, maka di sini connection reviews ya teman-teman. Nah, jadi ini kita perlu menambahkan port yang sudah kita ubah. Di sini kalian bisa minp lalu port yang sudah kita ubah tadi. Lalu kalian masukkan password. Nah, perhatikan di sini bahwa kita sudah berhasil meremote server Debian-nya. Lalu kita juga akan mengubah port defaultnya pada server Ubuntu.
Ini kalian bisa SSH terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa masuk ke root terlebih dahulu dengan komen sudo su. Lalu kalian bisa masukkan password dan cd. Oke, di sini sama seperti sebelumnya, yaitu kita klikkan komen nano slice etc slice ssh slice sshd underscore config. Di sini portnya masih 22 ya teman-teman. Kita hapus pagarnya, lalu kita tambahkan 2 angka di belakang. Itu Ctrl X ya, lalu enter. Oke, setelah itu kita bisa lakukan restart dengan ketikan systemctl restart ssh. Nah, kemudian kita exit dulu. Lalu di sini kita akan coba lakukan remote SSH ke server Ubuntu. Di sini connection reviews ya teman-teman. Lalu kita bisa tambahkan port yang tadi kita tambahkan, yaitu tambahan minp2211. Lalu di sini kalian bisa yes saja lalu enter. Nah, maka ini sudah bisa ya teman-teman. Selanjutnya kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu allow users pada SSH. Nah, di sini kita bisa buka Ubuntu lainnya, lalu kita akan coba di server 1 Debian. Kita masuk ke root terlebih dahulu. Maaf, salah, sudah ya teman-teman. Kita masukkan passwordnya, dan kemudian di sini kita akan coba menambahkan beberapa user terlebih dahulu. Jadi misalkan di sini kita ketikkan saja add user router Debian 2. Nah, enter. Lalu kalian bisa masukkan password. Lalu kalian di sini bisa enter saja. Lalu nah, setelah itu kalian bisa get slice etc slice svd. Nah, maka di sini untuk router Debian 2-nya sudah ada ya teman-teman. Lalu kita akan buat satu user lagi, add user router Debian 3. Lalu kita kasih password, kita enter saja. Lalu kita coba get slice etc passwd. Nah, maka di sini untuk router Debian 2 dan 3-nya sudah ada. Nah, kemudian kita akan mencoba mengizinkan SSH hanya untuk user Debian 2 dan 3 bisa melakukan SSH atau remote ke server Debian kita. Kita exit dulu di sini. Lalu kita exit lagi. Ini kita SSH router Debian 2 add 10.10.10.2 minp 2211. Oke, diperhatikan di sini kita telah login menggunakan user router Debian 2 dan kita juga akan remote Debian 3. Kita exit terlebih dahulu. Nah, di sini kita SSH router Debian 3. Mau kita enter dan masukkan password. Nah, di sini kita sudah bisa meremote menggunakan user Debian 3. Nah, di sini kita akan mencoba mengizinkan SSH hanya bisa dilakukan oleh user router Debian saja. Oke, di sini jadi kita masuk ke root terlebih dahulu. Lalu kita clear ya teman-teman. Nah, setelah itu kalian bisa ketikkan perintah nano slice etc slice ssh slice sshd underscore config. Lalu kita enter. Nah, jadi untuk menambahkan allow access itu kita bisa menambahkan di mana saja. Tetapi di sini kita akan coba untuk menambahkan di bawah port ya teman-teman. Di sini kita ketikkan allow users router Debian. Kemudian kita Ctrl X, Y, lalu enter.
di sini kita bisa restart sistemnya dengan perintah systemctl restart ssh. Nah, kita exit. Lalu kita bisa exit lagi. Oke, di sini kita akan coba login SSH menggunakan Debian 2. Di sini kita ketikkan SSH router Debian 2 at 10.10.10.2 lalu min p 2211. Kita enter password. Nah, maka di sini permission denied ya. Jadi kita tidak bisa login menggunakan router Debian 2. Di sini kita coba lagi untuk login menggunakan router Debian 3. Kita ketikkan di sini SSH router Debian. Dan kita masukkan password. Nah, perhatikan bahwa dia ditolak ya teman-teman, padahal kita sudah memasukkan passwordnya. Nah, jadi untuk router Debian 2 dan router Debian 3 itu dia ditolak atau tidak diizinkan untuk meremote, karena hanya router Debian yang diizinkan untuk meremote. Oke, selanjutnya kita memasuki materi yang keempat, yaitu konsep private key dan public key. Nah, jadi sebelumnya kita sudah melakukan remote dari klien Ubuntu ke server Debian. Nah, itu kan menggunakan namanya yaitu user dan password. Nah, jadi di sini kita akan coba. Di sini kita masukkan SSH router Debian. Kita enter. Nah, perhatikan di sini untuk login ke remote Debian-nya itu kita harus menggunakan user router Debian. Nah, kemudian kita juga harus memasukkan passwordnya. Nah, itu sebenarnya tidak aman. Nah, untuk SSH itu ada metode yang lebih aman. Nah, nanti kita akan membuat yang namanya private key dan public key. Di sini kita coba buatkan konsepnya dulu. Nah, pada Ubuntu client kita akan membuat yang namanya private key dan kita akan membuat juga yang namanya public key. Nah, di sini untuk private key itu diibaratkan digunakan sebagai kunci. Jadi private key ini digunakan untuk login ke public key. Nah, misalkan di sini ada kunci dan untuk public key ada gembok. Nah, di sini juga terdapat kunci, di mana nanti public key ini kita akan berikan ke dalam server Debian. Nah, maka nanti server Debian itu yang bisa login atau bisa meremote server Debian-nya hanya yang memiliki kunci. Yang memiliki gembok ini yaitu private key yang kita buat sebelumnya pada klien Ubuntu-nya. Jadi, dia lebih aman juga. Nah, nanti kita tidak perlu login menggunakan user maupun password, tetapi kita login menggunakan private key ke public key-nya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk lebih amannya, karena yang bisa masuk atau yang bisa meremote server Debian nanti hanya yang memiliki kunci dari gemboknya, yang memiliki kunci public key-nya. Kemudian kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu konfigurasi SSH dengan private public key Debian. Di sini kita akan coba mengkonfigurasikannya pada server Debian. Oleh karena itu kalian langsung saja masuk ke Ubuntu client-nya. Jadi pada Ubuntu client-nya untuk cara membuat private dan public key, di sini kalian bisa mengetikkan dengan perintah ssh min keygen. Kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini nanti filenya itu akan disimpan di home direktorinya ana /ssh/id_rsa. Nah, gimana jika file yang diawali oleh tanda titik seperti ini? Maka itu artinya ialah hidden file atau hidden folder. Jadi kita tidak bisa melihat kecuali nanti kita coba melihat dengan menggunakan ls-a. Oke, jadi di sini kita enter saja. Nah, di sini kita diminta password untuk memasukkan passphrase-nya, dimana untuk passphrase itu berbeda dengan password pada umumnya. Nah, jadi passphrase itu digunakan untuk password private key milik kita. Nah, di sini passphrase-nya saya isikan 321. Lalu kalian bisa enter. Kemudian kita bisa ls. Nah, perhatikan di sini tidak terdapat file
.ssh ya teman-teman. Nah, untuk melihatnya kita bisa ketikkan perintah ls-a. Nah, maka di sini terdapat file .ssh ya teman-teman. Kita akan coba juga ls.ssh. Nah, perhatikan di sini terdapat id_rsa dan id_rsa.pub. Nah, ini adalah public key kita. Nah, jadi id_rsa ini kita akan copy ke server Debian-nya. Nah, cara untuk mengkopinya di sini kita bisa ketikkan command ssh min copy min id min p2211 atau portnya, terus user Debian-nya, dan nah perhatikan di sini kita dimintakan passwordnya. Jadi kita akan masukkan passwordnya. Nah, di sini perhatikan bahwa number of key-nya at 1. Jadi kita telah berhasil menambahkan atau mengcopy id rsa.pub-nya ke server Debian-nya. Nah, di sini kita akan coba login menggunakan ssh router debian at 10.10.10.2 min p2211. Lalu kita enter. Oke, di sini kita dimintakan password dari passphrase-nya. Sini kita masukkan ya teman-teman. Nah, lalu setelah itu kita unlock. Nah, perhatikan di sini kita telah berhasil meremote atau login menggunakan server 1 Debian. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi konsep authorized key. Nah, di sini kita bisa lihat kita sedang berada di klien Ubuntu dan berada pada server 1 Debian. Kemudian tadi kan kita sudah membuat private key dan juga public key dengan menggunakan command ssh min keygen. Seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah itu kita coba ls min a. Nah, maka di sini terdapat direktori .ssh. Nah, oke, kita buka satu terminal lagi. Nah, setelah itu di sini kita coba ls min a. Nah, perhatikan di sini terdapat direktori .ssh. Nah, jika kita buka direktorinya, maka di sini terdapat id_rsa, id_rsa.pub. Kemudian di sini kalian bisa masukkan perintah agar ssh strip copy strip id spasi p, lalu masukkan portnya, lalu router Debian f10.10.10.2, lalu kita enter. Nah, jadi command ssh copy ini digunakan untuk mengcopy id rsa.pub. Nah, sehingga nanti akan dikirimkan ke server Debian-nya. Nah, pada server Debian-nya direktori authorized, di sini kita coba buka direktori ssh ya teman-teman. Kita ls.ssh. Nah, maka di sini terdapat authorized keys. Jadi pada ls.ssh itu terdapat file yaitu authorized keys. Nah, ini adalah public key yang tadi kita copy dari Ubuntu client ke server Debian-nya. Di sini kita coba get ssh authorized underscore keys. Lalu setelah itu kan bisa enter. Nah, perhatikan di sini adalah public key yang sudah kita copy dari Ubuntu client-nya. Jadi di sini terdapat ssh strip rsa a4 kali b3nza dan diakhiri dengan Ubuntu client. Nah, jadi ini diibaratkan gemboknya. Sedangkan jika kita cek pada Ubuntu client, di sini kita coba cek file id rsa.pub dengan command cap ssh slash id underscore rsa.pub, lalu enter. Nah, perhatikan di sini juga sama ya teman-teman. Ini diawali dengan A4 kali B3NZA dan diakhiri oleh Ubuntu client. Nah, jika kita cek pada topologinya, jadi di sini Ubuntu client dia memiliki private key yang digunakan untuk membuka gembok dari public key
key-nya. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketujuh, yaitu konfigurasi public key manual. Oke, di sini langsung saja kalian masuk ke klien Ubuntu-nya. Lalu setelah itu kalian bisa buat tab baru. Dan kemudian kita SSH ke Ubuntu server player dan masukkan password. Nah, di Ubuntu servernya kita juga bisa cek ls.ssh. Nah, oke, di sini terdapat authorized case. Nah, kemudian kita coba buka authorized case-nya. Slice underscore. Lalu kita coba enter. Nah, di sini tidak ada apa-apa ya teman-teman. Lalu kita akan coba ls-a. Nah, di sini terdapat direktori ssh. Nah, jika teman-teman belum mempunyai direktori .ssh, teman-teman bisa buat file direktorinya dengan menggunakan komen mkdir .ssh. Nah, jadi setelah teman-teman membuat file direktori ssh, di sini kita akan mengcopy public key dari Ubuntu client ke authorized key ya teman-teman. Nah, langsung saja kalian di sini bisa nano .ssh slice authorized underscore case. Lalu kita enter. Nah, ini masih kosong ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa kopikan public key-nya. Kalian bisa copy RSA hubnya, kita blok semua ke kanan, lalu copy dan kita masuk ke nano lagi. Di sini kita bisa klik kanan lalu paste. Nah, setelah itu kita bisa save dengan Ctrl X, Y, lalu enter. Nah, setelah itu kalian bisa get.ssh slice authorized underscore case. Nah, perhatikan di sini dia memiliki public key-nya. Nah, kemudian kita akan coba akses ke Ubuntu servernya. Kita maaf, ini ada salah ya teman-teman. Kita min p2211. Nah, perhatikan di sini dia tidak dimintakan password. Jadi dia menggunakan autentikasi private dan public key. Nah, jadi kita telah berhasil meremote server Ubuntu 2 menggunakan autentikasi private dan public key. Dan selanjutnya kita memasuki bab ke-8, yaitu private public key pada Windows Part 1. Nanti kita akan membuat private dan public key pada host OS. Kemudian public key-nya kita akan copy ke dalam router Debian, sehingga nanti untuk router Debian-nya dia hanya bisa masuk dengan private key oleh host OS. Nah, sebelumnya kita buat private key pada Ubuntu dan public key pada server 1 menggunakan perintah ssh min keygen. Nah, jika pada host OS itu dia tidak berfungsi. Oke, di sini kalian bisa download putihnya terlebih dahulu. Di sini saya ke Microsoft Edge. Lalu ketikkan di sini download putih. Nah, lalu klik yang paling atas ya teman-teman. Lalu kita klik yang ini dan kalian scroll, lalu kalian bisa pilih yang 64 bit ini ya teman-teman, yang paling atas. Lalu kita klik dan kita tunggu sampai downloadnya selesai. Setelah selesai mendownload, kalian tinggal buka saja aplikasi putihnya. Lalu di sini kalian bisa klik generate, lalu kalian bisa gerak-gerakin mouse kalian saja sampai proses loadingnya selesai. Kemudian kalian bisa masukkan passphrase kalian, lalu confirm passphrase-nya. Kemudian klik save public key, lalu saya simpan di folder ssh ya teman-teman. Lalu namanya saya beri nama public key, lalu kita save. Dan kemudian kita juga save private key-nya. Di sini saya beri nama private key, lalu setelah itu kalian bisa save. Dan kalian close saja putihnya. Dan kalian bisa buka public key-nya pakai notepad. Setelah itu untuk yang begin dan komen kita hapus saja.
dan untuk yang N kita juga hapus. Lalu di sini kita backspace ya teman-teman. Lalu setelah itu kalian bisa blok semua teks, lalu klik kanan dan kita copy. Lalu setelah itu kalian bisa langsung close saja. Oke, setelah itu kalian bisa masuk ke putih lagi. Lalu di sini kalian bisa kopikan public key yang sudah kita salin tadi. Setelah itu kalian bisa Ctrl X, Y, lalu enter. Kemudian kita close saja putihnya. Dan kalian pergi ke putih configuration, lalu masuk ke menu SSH dan klik yang out. Lalu setelah itu kalian bisa double klik, lalu pilih yang credentials. Nah setelah itu untuk private key-nya kalian bisa isikan di sini. Kita masukkan yang tadi di folder. Nah kemudian kalian pergi ke menu session lagi, lalu di sini isikan IP address-nya. Setelah itu kalian bisa klik yang save session, lalu di sini kalian isikan router strip Debian. Setelah itu kalian bisa klik save, lalu open. Di sini kalian login sebagai router Debian, lalu masukkan password. Nah ini belum bisa ya teman-teman, karena dia belum menggunakan private public key-nya. Karena di sini kita masih dimintakan password. Setelah itu kita lanjut part 2 ya. 9. Private public key pada Windows part 2. Kalian bisa buka putih terlebih dahulu, kemudian masukkan IP dari router Debian-nya. Kemudian kita bisa open. Kemudian kita akan menyimpan atau mengcopy public key dengan perintah nano.ssh/authorized_case. Nah di sini sudah ada ya teman-teman, spasi baru public key-nya. Setelah itu kalian bisa Ctrl X, Y, lalu enter. Kita exit dan tutup putihnya. Selanjutnya kita masuk lagi ke putih dan kita masukkan IP address-nya. Kemudian di SSH pada out itu klik 2 kali dan kita masuk ke credentials dan kita masukkan private key-nya. Setelah itu kita kembali ke menu session lagi. Di sini kita pilih router Debian, lalu kita open. Kemudian kita login sebagai router Debian. Jadi di sini kita berhasil untuk login menggunakan private dan public key, karena di sini kita telah dimintakan untuk memasukkan passphrase-nya. Perhatikan di sini kita telah berhasil meremote router Debian menggunakan autentikasi publik dan private key. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ke-10, yaitu remote dari Windows ke Debian Ubuntu server. Kita lihat topologinya. Nah, sebelumnya kan kita telah meremote dari host OS ke router Debian. Begitu juga pada klien Ubuntu kita remote ke server 1 Debian. Nah, bagaimana cara host OS bisa meremote ke server 1 atau 2? Nah, agar kita bisa meremote host OS ke server 1 atau 2, kita harus meremote dulu ke router Debian-nya. Jadi nanti kalau router Debian-nya sudah berhasil diremote di putih, baru kita bisa meremote ke server 1 ataupun 2.
Nah, di sini kalian bisa buka putihnya, lalu masukkan IP address-nya. Kemudian login ke router Debian-nya. Di sini kalian login terlebih dahulu dan masukkan password. Lalu kita bisa lakukan SSH ke server 1. Nah, di sini kita dimintakan password. Kita tidak menggunakan private public key karena private public key pada klien Ubuntu atau server 1 Debian itu berbeda dengan private public key dengan host OS dan router Debian. Kalian bisa masukkan saja passwordnya. Oke, ini kita sudah berhasil SSH ke server 1 Debian. Kemudian kalian bisa buka putih lagi, lalu masukkan IP address dan klik router Debian-nya, lalu open. Setelah itu kita SSH ke Ubuntu servernya. Kemudian enter dan masukkan password. Oke, di sini kita berhasil ya meremote host OS ke server 1 Debian dan server 2 Ubuntu melalui putih. Oke, selanjutnya kita masuki bab 11 yaitu disable password authentication. Nah, jadi di sini seperti yang kita lihat bahwa di router Debian ini saya coba ke SSH ke server 2 kliennya. Di sini kita dimintakan password. Nah, seperti yang teman-teman tahu, kalau kita melakukan SSH dengan diminta password itu kurang aman. Jadi di sini saya akan mencoba mendisable authentication passwordnya. Di sini kalian bisa pergi ke server 2 Ubuntu, lalu kita masuk ke root terlebih dahulu dengan komen sudo su. Lalu kalian bisa pergi ke nano /etc/ssh /sshd_config. Lalu kalian bisa cari yang password authentication, lalu di sini kalian bisa hapus tanda pagarnya dan kemudian password authenticationnya kita ganti menjadi no. Setelah itu Ctrl X Y lalu enter. Kemudian di sini kalian bisa ke router Debian-nya. Kemudian kalian bisa SSH ulang router Debian-nya. Setelah itu kalian bisa enter, lalu di sini kita ketikkan. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kalian tinggal masukkan password dan jika sudah selesai itu artinya prosesnya berhasil ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita memasuki materi yang ke-12 yaitu generate private public key pada router Debian. Di sini kita cek dulu topologinya. Di sini kita akan mencoba membuat private public key pada router Debian. Karena pada video sebelumnya dari router Debian itu tidak bisa melakukan SSH ke server 2 Ubuntu. Maka di sini kita akan membuat private public key pada router Debian yang nantinya akan di-copy ke server 2 Ubuntu. Nah, jadi nanti server 2 Ubuntu memiliki dua public key, yaitu public key yang dari klien Ubuntu dan juga public key yang dari Debian yang akan kita buat nanti. Nah, caranya di sini kalian bisa langsung ke putih, lalu kita masukkan perintah SSH strip keygen.
Lalu kita enter. Nah, kemudian nanti di sini filenya akan disimpan pada slice home, slice router Debian, slice.ssh, slice id_nsa. Kemudian kalian di sini bisa enter saja. Lalu kalian bisa masukkan passphrase-nya. Kita masukkan, kita enter. Oke, ini sudah ya teman-teman. Dan kita akan coba ls.ssh. Nah, di sini terdapat id rsa.pub atau public key-nya. Nah, kemudian di sini untuk mengkopinya kita coba cat.ssh slice id underscore. Kita enter. Nah, oke, di sini adalah public key-nya ya teman-teman. Nah, kemudian kalian bisa copy, di sini kalian blok semuanya. Nah, kemudian kita bisa langsung masuk ke server 2 Ubuntu-nya. Ketikkan di sini SSH -10.10.3 -p enter, dan kita masukkan password. Kemudian kalian bisa masuk ke nano.ssh slice authorize case. Nah, kemudian kita bisa klik kanan. Kemudian kalian bisa Ctrl X, Y, lalu enter. Dan kemudian kita bisa restart dengan perintah sudo systemctl restart SSH. Lalu kalian masukkan password. Lalu kalian bisa exit untuk kembali ke router Debian-nya. Nah, kemudian kita akan coba lakukan ke server Ubuntu-nya. Nah, jika sudah seperti ini, maka ini berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu SSH agent dan SSH add. Nah, di sini kalian bisa masuk ke putihnya, dan kemudian kita akan mencoba SSH ke server 2. Di sini kita ketikkan SSH, nama user, IP, dan portnya. Nah, perhatikan di sini kita dimintakan passphrase-nya. Kita masukkan passphrase-nya. Nah, maka di sini kita sudah berhasil masuk. Dan ketika kita exit dan kemudian kita akan coba SSH ulang, nah maka dia akan dimintai passphrase lagi ya teman-teman. Padahal sebelumnya kita sudah mencoba login dan sudah memasukkan passphrase juga. Nah, ini cukup rumit ya. Maka dari itu kita akan mencoba untuk membuat SSH agent dan SSH add. Nah, caranya di sini kalian bisa masuk ke router Debian-nya. Kemudian kita klik terus. Nah, kemudian kalian bisa ketikkan SSH bin agent slice bin slice base, dan kalian bisa enter. Lalu di sini SSH strip add. Oke, di sini kita dimintakan passphrase-nya. Kita masukkan. Nah, maka ini sudah berhasil. Di sini kita akan coba SSH ke server 2 Ubuntu-nya. Dan kita enter. Oke, di sini kita sudah berhasil masuk tanpa memasukkan passphrase-nya ya teman-teman. Nah, kemudian kita coba exit dan masuk lagi ke server 2 Ubuntu-nya. Nah, jadi ketika kita exit dan mencoba SSH ulang, kita sudah tidak diminta memasukkan passphrase-nya lagi. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya ya. Dadah.